Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Andi Ahmad dengan NIM 22073004. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas ekonomi teknik, yaitu mengenai studi kasus dengan dosen pengampu Ibu Melana PhD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya. Berikut merupakan soal dari tugas besar ekonomi teknik, yang dimana tugasnya yaitu sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 3 digit per NIM pertama. Selanjutnya yaitu biaya operasional diperkirakan sebesar 2 digit NIM pertama mahasiswa. Biaya maintenance diperkirakan 3 juta pada tahap pertama dan meningkat sebesar 750.000 setiap tahunnya. Pendapatan diharapkan sebesar angka yang angka NIM keempat dan kelima setiap tahunnya. Pada tahun ke-5 dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya sebesar 25 juta. Kemudian tahun ke-12 diperoleh lamsam eh, sebesar 4 juta. Investasi ini diperkirakan dapat berjalan selama 20 tahun dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 60 juta tingkat suku bunga. Eh, Adapun tugas yang diberikan ini yaitu tugas individu dikarenakan NIM saya NIM genap, maka saya akan menggunakan eh, 6%, yaitu I 6%. Kemudian dikarenakan NIM saya ini menggenap, maka di sini saya akan menggunakan rumus present world analysis. Baik, lanjut ke selanjutnya. Berikut merupakan keseluruhan yang diketahui. Yang diketahui yang pertama yaitu I-nya bernilai 220 juta, kemudian AC-nya 22 juta, kemudian AM-nya 3 juta, dan kemudian GM-nya 750 juta, AB-nya 73 juta, maaf, untuk GM-nya yaitu 750.000, untuk OH-nya sendiri yaitu 25 juta, untuk lamsamnya itu sendiri yaitu 4 juta, dan untuk N-nya itu 20 tahun, dan SV-nya 60 juta, dan untuk I-nya 6%. Adapun beberapa yang ditanyakan di sini yaitu mengenai present work analysis. Yang kedua yaitu ada BCR, yang terus selanjutnya ada DPP, selanjutnya ada IRR, dan kemudian sensitivity. Di sini saya akan menyelesaikan ini satu persatu, yaitu kita mulai dengan mencari present work analisisnya. Berikut merupakan diagram arus kas. Dikarenakan untuk ini soalnya sama, jadi untuk keseluruhan eh, ditanyanya akan menggunakan diagram arus kas yang sama juga. Selanjutnya di sini saya akan menyelesaikan present work analisisnya. Untuk yang pertama yaitu ada formula sederhana. Bisa kita lihat di sini formula sederhananya. Dan kemudian ada formula lengkap. Nah, dan selanjutnya yaitu perhitungan dari hasil. Baik, untuk present work analisisnya yaitu minus 220 juta dikurang 22 juta dikali 11,470 dikurang 3 juta dikali 11,470 kurang 750.000 dikali 877,5
0,230 ditambah 73 juta dikali 11,470 dikurang 25 juta dikali 0,7473 ditambah 4 juta 0 dikali 0,4970 ditambah 60 juta dikali 0,311118. Baik, untuk present worth analysisnya ini didapatkan hasil 267.151.000. Jadi dari hasil perhitungan yang didapatkan bisa disimpulkan bahwa present worth lebih besar dari 0. Maka dari itu present worth ini bisa dikatakan kaya. Baik, untuk penyelesaian selanjutnya yaitu penyelesaian BCR atau Benefit Cost Ratio. Berikut bisa kita lihat formula sederhananya. Di sini kita mencari PWB dan PWC-nya. Dan kemudian setelah dibagi, kita mencari BCR-nya dengan cara membagi PWB dan PWC. Baik, untuk rumus formula sederhananya bisa kita lihat di sini. Dan kemudian untuk formula lengkapnya bisa dilihat pada PowerPoint. Dan berikut merupakan hasil perhitungannya, yaitu PWB sama dengan AB ditambah LS 12 ditambah SV. Berikut merupakan hasil PWB-nya, yaitu sebesar 858.006.000. Selanjutnya pencarian PW cost, dan di sini PWC-nya mendapatkan hasil 5 sebesar 590.855.000 atau 590 jutaan. Karena kita sudah mendapatkan PWB dan PWC-nya, maka kita sudah bisa mencari benefit cost ratio-nya atau BCR-nya, yaitu dengan cara membagi PWB dibagi PWC. Maka kita mendapatkan hasil yaitu 1,45. Baik, untuk kesimpulannya yaitu karena BCR lebih besar dari 1, maka rencana investasi layak secara ekonomis untuk dilanjutkan. Secara lebih detail dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh adalah 1,45 kali lipat dari pengeluaran. Baik, lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya yaitu penyelesaian discounted payback period. Nah, di sini untuk tabel diagramnya kita sama ya, dikarenakan soal sama, tabel diagram semua sama dengan seperti yang dijelaskan di awal tadi. Nah, selanjutnya yaitu kita menyelesaikan DPP atau mencari DPP atau discounted payback period. Berikut merupakan formula sederhananya, dan kemudian kita berikut perhitungan dan hasilnya. Untuk pertama, kita mencari PW1-nya untuk mengetahui negatif atau positifnya. Berikut merupakan pencarian PW1, yaitu dengan cara min I dikurang C dikurang AM ditambah AB. Dan di sini kita mendapatkan nilai sebanyak minus dari 153 juta. Dan pada PW1 ini bernilai negatif atau belum terjadi
pulang pokok pada PW1 ini. Nah, setelah mendapatkan kita coba hitung lagi, saya langsung menggunakan PW4. Berikut merupakan perhitungan PW4, yaitu min I dikurang AC dikurang AM ditambah AB. Berikut merupakan hasilnya. Nah, pada PW4 ini sudah bernilai negatif, masih negatif, namun sudah mulai mengkecil. Dapat disimpulkan bahwa PW4 ini bernilai negatif dan belum terjadi pulang pokok di akhir periode keempat. Dan selanjutnya kita masuk ke pencarian PW5. Dan pada PW5 ini saya mendapatkan hasil 148 juta. Nah, di sini sudah bernilai positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa PW5 bernilai positif untuk pertama kalinya. Maka PW5 sama dengan discounted payback periode atau periode pulang pokok. Dan dapat disimpulkan karena pada periode kelima PW bernilai positif atau besar dari 0 untuk pertama kalinya, terpenuhilah kriteria DPP lebih kecil dari umur investasi dan investasi ini layak dilaksanakan. Discounted payback periode ini, investasi ini adalah pada periode kelima atau dapat dikatakan investasi ini mencapai pulang pokok pada tahun kelima. Baik, next. Selanjutnya kita akan mencari IRR atau Internal Rate of Return. Di sini untuk formula sederhananya bisa kita lihat pada layar, yaitu PW sama dengan PWB dikurang PWC. Dan untuk PWB yaitu AB ditambah LS ditambah SV. Untuk PWC-nya I ditambah AC ditambah AM ditambah GM ditambah OH. Berikut formula lengkapnya. Ini langsung kita masuk pada perhitungan dan hasil. Setelah saya perhitungkan atau saya cari-cari, saya akan menggunakan menggunakan I 6%, di mana I 6% ini mendapatkan hasil sebagai berikut. Pada I 6%, untuk PWB mendapatkan hasil 856 juta sekian, dan untuk PWC-nya mendapatkan hasil 590 juta sekian. Maka untuk mencari PW-nya yaitu PWB dikurang PWC, dan berikut merupakan hasilnya yaitu 265.151.000. Nah, dan di sini untuk pada 15%-nya mendapatkan hasil sebagai berikut. Untuk PWB dari 15% yaitu mendapatkan hasil 461 juta, dan untuk PWC-nya itu sendiri mendapatkan hasil 414 juta, dan untuk PW-nya yaitu mendapatkan hasil 47 jutaan. Pada 18%, untuk PWB-nya mendapatkan hasil 357 juta, dan untuk PWC-nya mendapatkan hasil 368 jutaan, dan untuk PW-nya mendapatkan hasil minus 11 jutaan. Nah, dengan pola yang sama, pada 6% PW bernilai positif, tetapi terlalu besar. Dan pada 15% PW bernilai positif. Dan pada 18% PW bernilai negatif. Walaupun I 16% dan I
15% sama-sama menghasilkan PW positif, sebaiknya kita memilih I 15% untuk interpolasi, dikarenakan nilainya lebih dekat ke PW 0. Jadi, untuk interpolasi, kita menggunakan I 15% dan I 18%, karena memberikan nilai 1 PW, 1 PW plus, dan 1 PW min. Maka dari itu, untuk PW 0 harus berada di antara kedua tingkat suku bunga ini. Berikut perhitungan interpolasinya. Yang pertama kita lakukan ialah melakukan pemisahan dengan nilai X dan Y. Berikut merupakan perhitungannya. Kita menggunakan rumus X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1 dan Y dikurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1. Dan berikut mendapatkan hasil 17,41. Maka dari itu dapat disimpulkan untuk persentasinya yaitu X sama dengan 17,41%. Maka tingkat suku bunga untuk PW 0 adalah pada I 17,41%. Kesimpulannya ialah karena IRR eh, lebih lebih besar dari MARR, maka investasi ini layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya masuk ke penyelesaian sensitivity. Berikut merupakan diagram arus kasnya masih sama seperti yang lainnya. Kemudian formula sederhananya bisa kita lihat di sini. NPV sama dengan min I dikurang AC ditambah AB dikurang AM dikurang GM ditambah OH5 ditambah LS ditambah SV. Berikut merupakan formula lengkapnya. Dan ini berikut merupakan perhitungan dan hasilnya. Untuk NPV itu sendiri mendapatkan hasil 304 juta. 304 juta 416.000. Nah, di sini merupakan dan kita akan melakukan 3 analisis. Yang pertama kita melakukan analisis sensitivitas terhadap biaya investasi. Berikut merupakan rumusnya, yaitu kita min I dikurang AC ditambah AB dikurang AM dikurang GM dikurang OH5 ditambah LS12 ditambah SV. NPV sama dengan 0. Berikut kita melakukan perhitungannya. Dan pada analisis sensitivitas terhadap biaya investasi ini mendapatkan hasil 449.199.750.000 atau sekitar 449 jutaan. Kesimpulannya ialah jadi rencana investasi terhadap layak tidaknya adalah layak dilaksanakan walaupun biaya untuk investasi meningkat dari perkiraan awal atau yang awalnya sebesar 220 juta. Selama tidak melebihi dari 449 juta dengan asumsi parameter yang lain tidak berubah. Dan selanjutnya kita melakukan perhitungan dan analisis untuk analisis sensitivitas terhadap biaya operasionalnya. Berikut rumusnya. Dan di sini kita mencari AC, cari nilai AC-nya. Jadi di sini menggunakan rumus min I ditambah AB dikurang AM dikurang GM dikurang OH ditambah LS ditambah SV. Berikut merupakan perhitungannya. Dan pada analisis sensitivitas ini, sensitivitas terhadap biaya operasional ini, kita akan membagi hasil dari AC ini, kita bagi, yaitu hasil AC ini sebesar 5M, sebesar 5M-an. Dan hasil tersebut dibagi dengan hasil AC ini, atau dari formula lengkapnya ini dibagi. Jadi
Hasil ini dibagi dengan 11,470 dan Aceh, maka Aceh mendapatkan hasil 460 jutaan. Jadi kesimpulannya rencana investasi tetap layak dilaksanakan walaupun biaya untuk investasi meningkat dari perkiraan awal yang awalnya sebesar 22 juta. Selama tidak melebihi dari 460 juta dengan asumsi parameter yang lain tidak berubah. Next ke perhitungan sensitivitas selanjutnya, yaitu analisis sensitivitas terhadap biaya pendapatan. Di sini kita bisa lihat untuk NPV-nya masih sama dan karena kita mencari AB, jadi perhitungannya ialah min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM dikurang OH ditambah LX ditambah SV. Nah, untuk perhitungan tersebut kita mendapatkan hasil 6.266.610.451,998 dan sama seperti eh, analisis sensitivitas terhadap biaya operasional, yaitu kita membagi dengan hasil AB ini atau kita membagi dengan hasil 11,470 ini, maka analisis sensitivitas terhadap biaya pendapatan mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu sebesar 546.347.000 rupiah. Jadi kesimpulannya ialah jadi rencana investasi tetap layak dilaksanakan dikarenakan pendapatan terus menaik dari perkiraan awal selama tidak lebih dari 546 juta dengan asumsi parameter yang lain tidak berubah. Baik, hanya itulah pemaparan tugas ekonomi teknik ini, di mana untuk mencari keseluruhan penyelesaian saya sudah menggunakan Microsoft Excel dan hasil-hasil yang saya cantumkan merupakan hasil dari Microsoft Excel. Baik, mungkin hanya sekian presentasi mengenai tugas ekonomi teknik ini. Bila mana ada kesalahan, yaitu saya lihat masih ada kesalahan dalam uh, kalimat yang mungkin karena typo. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan saya masih dalam tahap belajar. Baik, terima kasih sudah menonton. Saya Pandi Ahmad, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.